Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, selamat datang di podcast Pulang Kuliah. Tentunya hari ini pembahasan kita tidak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, karena hari ini pembahasan kita spesial terkait dengan Disnatalis Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Prodi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan yang ke-6 tahun, tepat pada tanggal 13 Juni 2023 yang lalu. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita salah satu orang yang sangat luar biasa di Universitas Borneo Tarakan, khususnya di Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Prodi Teknik Mesin, Bapak Sudirman STMT. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, selalu sehat, semangat. Luar biasa sekali. Baiklah teman-teman, mungkin kita kurang afdol rasanya kalau tidak berkenalan dengan salah satu orang terhebat dari Fakultas Teknik. Mungkin bisa sedikit perkenalkan Pak? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama saya ingin menyampaikan kesan dulu kali ya, boleh. Sebelum bercerita. Oke. Saya sangat senang sekali diundang di acara podcast apa namanya? Sepulang Kuliah. Sepulang Kuliah ya. Ya. Tapi saya belum pulang dari kampus ini pagi-pagi ya. Jadi saya dihubungi untuk hadir di sini untuk berbagi terkait kegiatan-kegiatan di teknik mesin ya, khususnya pada acara Disnatalis Teknik Mesin. Kesan saya ini sangat bermanfaat ya, karena acara seperti ini atau kegiatan seperti ini bagi mahasiswa kegiatan yang sangat positif. Apalagi ketika sepulang kuliah biasanya mahasiswa itu bingung mau ngapain. Betul. Ya, dan sekarang kan eranya era digital, memanfaatkan sepulang kuliah untuk bincang-bincang, cari materi. Betul. Atau bahkan bisa ngundang dosen kalau ada tugas ya. Ya kalau di luar mungkin sulit ditanya, tapi kalau di podcast mungkin bisa belak-belakan. Ini sangat menarik ya, saya sangat mengapresiasi pertama. Kemudian yang berikutnya tentang saya. Nama lengkap saya Sudirman STMT. Saya sehari-hari bertugas di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Diberikan amanah sebagai ketua jurusan. Dan pada kesempatan hari ini dapat amanah dari teman-teman tim podcast Sepulang Kuliah. Jadi senang bisa ada waktu santai, waktu lebih rileks ya di tengah banyak kegiatan di kampus. Pagi-pagi diajakin untuk diskusi. Kemudian aktivitas lain selain di kampus memang banyak sekali ya. Di luar juga ada aktivitas sosial dan seterusnya. Jadi sehingga hari-harinya padat sekali dengan kegiatan-kegiatan ya. Mudah-mudahan hari ini juga menjadi inspirasi bagi kami di Prodi Teknik Mesin ya. Nanti kita buat podcast di kampus. Kalau ini kan sepulang kuliah, podcast semasa di kampus. Oke. Mungkin itu sekilas tuh tentang saya. Oke, sangat luar biasa sekali ternyata sosok dari Ketua Jurusan Teknik Mesin, kawan-kawan, di luar daripada jadwal yang begitu padat menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di podcast Sepulang Kuliah. Baiklah Bapak, mungkin bisa kita sedikit ceritakan terkait dengan sejarah awal berdirinya Prodi Mesin Universitas Borneo Tarakan. Ya. Kalau berbicara tentang Prodi Teknik Mesin, ini kan termasuk salah satu prodi yang muda di Fakultas Teknik ya. Dan tentunya lebih mudah lagi Prodi Teknik Komputer ya. Sebelumnya ada Prodi Teknik Mesin, sebelumnya lagi ada Teknik Sipil, Teknik Elektro, kemudian Teknik Mesin ya. Baru kemudian ada Teknik Komputer. Jadi Prodi Teknik Mesin ini awalnya kita gagas dari kebutuhan tuntutan yang ada di industri, di masyarakat ya, sehingga waktu itu Pak Ruslim STMT, beliau waktu masih berada di UBT, sekarang beliau sudah pindah tugas, beliau menggagas untuk didirikannya Prodi Teknik Mesin itu pada tahun 2016 ya, 2016. Sedangkan saya sendiri bergabung di Fakultas Teknik itu sekitar tahun 2015 akhir, karena saya baru selesai kuliah S2 tahun 2015. 2016 itu kemudian kita ada usaha untuk membuka Prodi Teknik Mesin. Namun ada beberapa kendala sehingga baru kita bisa realisasikan di tahun 2017. Tepatnya di tanggal 13 Juni 2017 kita mendapatkan SK untuk penyelenggaraan Prodi Teknik Mesin. Di awal dulu ketika saya baru bergabung, karena Prodi Teknik Mesin tidak ada, jadi saya itu
basicnya teknik mesin. Saya ditempatkan di teknik elektro. Ya, teknik elektro. Sama dengan tempatnya Pak Mulyadi, STMT kan. Ya, beliau juga dari teknik elektro. Jadi teknik elektro ini sebenarnya kalau kita lihat sudah melahirkan 2 prodi baru. Betul. Ya, ada prodi teknik mesin dengan prodi teknik komputer. Jadi saya di sana terlebih dahulu mengampu mata kuliah kalkulus ya. Karena bidang saya teknik mesin jadi tidak mungkin ngajar elektro. Jadi saya ngajarnya kalkulus. Kemudian setelah itu tahun 2017 ada kesempatan untuk kita membuka prodi teknik mesin. Akhirnya kita gagas dan alhamdulillah tahun 2017 kita mendapatkan SK pendiriannya. Seperti itu singkat perjalanannya ya. Yang diawali dari waktu itu Dekan Fakultas Teknik Bapak Ruslim STMT. Beliau menggagas, kemudian melihat saya lulus tahun 2015 ada tambahan SDM khususnya di prodi teknik mesin. Akhirnya kita mulai berdua. Kemudian kita bersama mencari SDM tambahan dan alhamdulillah sekarang di prodi teknik mesin ada 7 dosen ada yang menangani hari-hari pekerjaan pembelajaran di prodi teknik mesin. Mungkin itu sekilas gambaran terkait perkembangan atau sejarahnya. Baiklah, mungkin Bapak dari ke-7 dosen itu berarti sudah terbagi-bagi Pak ya untuk konsen mata kuliah dari teknik mesin. Ya, betul sekali. Apakah nanti di tahun ini akan bertambah Pak atau bagaimana? Ini pertanyaan yang kami tunggu jawabannya. Jadi harapan berarti Pak harapannya. Jadi sebenarnya kita di prodi teknik mesin itu sangat butuh sekali. Ini sekalian mungkin podcast ini kalau ada ditonton oleh alumni S2 gitu teknik mesinnya. Ya bisa untuk kemudian mencoba bergabung bersama kami. Di awal dulu kita membukanya 1 kelas. Kemudian kita coba di tahun keduanya buka 2 kelas. Tapi ternyata karena dosennya tidak bertambah, akhirnya kita kembali ke 1 kelas di setiap tahunnya. Kebutuhan dosen kita cukup besar sebenarnya ya. Kita di tahun lalu pembukaan formasi kita mengusulkan 4, penambahan 4. Dari 4 itu yang terisi hanya 2. Jadi sebenarnya sangat besar peluang jika kita ingin bergabung berkarya di prodi teknik mesin ya. Saat ini kita ada 7 orang dosen, 1 orangnya masih sedang studi di Taiwan ya, Ibu Andi Armaida, STMT, beliau sedang program S3 di Taiwan, sehingga kami yang aktif saat ini hanya berjumlah 6 orang saja. Nah, sehingga ya karena jumlahnya 6 orang kita harus bergantian ya untuk melanjutkan studi. Nah, karena bergantiannya ini mestilah nanti ada yang akan berlomba dengan usia. Karena usia untuk program beasiswa itu sekitar 40 tahun ya, Pak Awang ya. Ya, sekitar 40 tahun ya. 40 tahun, yang sebelumnya mungkin 45 tahun. Saya sekarang 37 tahun. Oke. Jadi seperti itu ya, lika-liku di prodi teknik mesin ya, kita masih sangat butuh banyak dosen untuk mengembangkan prodi. Seperti itu. Oke, berarti surat terbuka dari Ketua Jurusan Teknik Mesin untuk seluruh alumni teknik mesin yang sudah mengampu S2 untuk bisa bergabung di teknik mesin karena memerlukan sekali tenaga-tenaga pengajar untuk di prodi teknik mesin Universitas Borneo Tarakan. Oke Bapak, mungkin bisa sedikit lagi diceritakan terkait dengan apa saja persiapan yang dilakukan untuk kegiatan Disnatalis prodi mesin kemarin. Apakah kegiatan kemarin itu Disnatalis teknik mesin merupakan salah satu project based learning dari mata kuliah teknik mesin itu sendiri? Baik, jadi kegiatan kemarin itu kita rangkaikan sesungguhnya ya. Kegiatan Disnatalis prodi teknik mesin pada tanggal 13 Juni 2023 yang ke-6, sekaligus di akhir, bertepatan dengan akhir masa pembelajaran kita. Ya, sehingga kita rangkaikan dengan pameran hasil case method dan project based learning-nya. Cukup menarik sebenarnya kalau ingin saya ceritakan dapur persiapannya ya. Jadi awalnya kita itu tidak berpikiran untuk membuat kegiatannya di Sains Technopark itu.
dan juga mengundang industri dan yang lain-lainnya. Kita sebenarnya awalnya berpikirnya sederhana aja. Kita buat kegiatan di lingkup prodi saja, ya buat pamerannya di sekitar kelas-kelas kita saja atau di lingkup lab kita, dengan mengundang mungkin Ibu Dekan untuk acara seremonial sederhana. Namun dalam perkembangannya kita di rapat program studi itu ingin coba memanfaatkan momentum itu untuk juga sekaligus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak industri. Karena mitra kita di prodi teknik mesin untuk mengembangkan prodi itu salah satunya adalah industri. Sehingga akhirnya kita coba mengemas acaranya lebih terbuka, sehingga kita mengundang beberapa mitra dari industri dan juga menggunakan tempat selain ruang-ruang kelas kita. Jadi kita keluar ke Sains Teknopark. Dan karena rapatnya waktu itu 2 hari khas kegiatan, sehingga kita juga persiapannya sangat mepet. Ya, alhamdulillah mahasiswa teknik mesin itu betul-betul menerapkan solidarity mereka. Jadi betul-betul membersamai para dosennya sampai waktu itu menjelang maghrib, ya. Sampai menjelang maghrib mereka masih terus mempersiapkan kegiatan itu sampai di hari H seperti itu. Jadi banyak manfaat sekali ya, bukan hanya kegiatan itu yang berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan, ada pamerannya, ada orang industri juga banyak yang hadir, tapi dari sisi internal kami mendapatkan sebuah kerjasama, kemudian juga komunikasi yang lebih cair antara para dosennya dengan para mahasiswanya, kerjasama yang baik itu juga nanti berdampak di komunikasi kita di kelas gitu. Artinya ternyata pesan yang kami sampaikan, ternyata dosen-dosen di kelas itu memang ketika memberikan perkuliahan, berikan tugas, itu mereka juga bisa humoris di luar ketika bekerja bersama mahasiswa. Jadi kepanitiaan kemarin itu kita gabung ya, antara ada panitia dari dosen, ada juga panitia dari mahasiswa dengan persiapan kurang 2-3 hari lah. Persiapan mulai dari mengantarkan undangan ya, sampai kemudian setting kegiatan, kemudian juga apalagi alat-alat di prodi teknik mesin itu kan besar-besar, berat-berat ya. Pengunjung juga sempat kaget lihat alat-alatnya yang cukup berat, cukup besar-besar ya, karena prodi teknik mesin. Mobilisasinya juga semua dilakukan oleh mahasiswa. Jadi melalui podcast ini, kalau ada mahasiswa teknik mesin yang ikut menyaksikan, ya saya menyampaikan apresiasi ya. Dan mudah-mudahan juga nanti mahasiswa teknik mesin tertarik untuk buat podcast ini setelah kajurnya hadir. Ya, seperti itu ya. Ya, saya nanti coba diskusikan dengan teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan bahas kuliah di podcast itu kayaknya menarik. Seru Pak, ya. Bincang-bincang gitu. Misalkan ada hal-hal yang sulit, kaku di kelas, di podcast kan bisa lebih cair, misalkan. Juga bisa merangsang mahasiswa untuk lebih kreatif ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini inspirasi buat saya untuk mengembangkan kegiatan mahasiswa berikutnya. Kebetulan memang kemarin itu Pak, saya menghadiri kegiatan disnatalis dari prodi teknik mesin. Cukup luar biasa sekali teman-teman. Ternyata dengan persiapan yang sangat minim, hanya 3 hari, tapi kita waktu saya hadir sangat terpukau melihat berbagai banyak jenis karya-karya dari mahasiswa teknik mesin tentunya, mulai dari mobil, motor sampai dengan timbangan kemarin saya lihat Pak. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan atau disebutkan Pak dan dijelaskan apa saja sih kemarin yang dipamerkan dalam kegiatan disnatalis teknik mesin Universitas Borneo Tarakan. Oke, tapi ini menjelaskannya secara umum aja ya. Iya. Karena kalau satu-satu nanti saya harus mengundang tim ini. Ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi ya, kegiatan kita itu sebenarnya kan dirangkaikan dari disnatalis, kemudian ada pameran mata kuliah yang menggunakan metode case method ya, kemudian juga project based learning itu PJPL-nya. Awalnya cuma itu, tapi kemudian berkembang di rapat karena kita ingin mengundang industri, akhirnya semua karya-karya tugas akhir itu kita keluarkan semua ya. Mudah-mudahan bisa menjadi
gambaran bagi dunia industri bahwasanya kita di Prodi Teknik Mesin itu ada karya-karya yang kita coba kembangkan. Saya coba mulai dari mata kuliah dulu. Di mata kuliah, karena kami ada 6 dosen yang aktif, jadi setiap dosen itu memiliki satu mata kuliah yang ditawarkan untuk diangkat menjadi case method atau project based learning-nya. Kalau saya sendiri mengampu mata kuliah mekanika fluida, jadi saya mengangkat project ya. Jadi saya minta kepada mahasiswa untuk membuat project terkait bagaimana aplikasi dari perkuliahan di dalam kelas mekanika fluida, khususnya pada bagaimana menentukan ini kalau sudah mulai masuk konten mata kuliah mulai agak serius ini kayaknya. Tegang. Mulai tegang mahasiswanya. Ya, menentukan rejim aliran dalam pipa ya. Rejim aliran kan ada yang laminer, kemudian transisi dan turbulen. Laminer itu nanti dihubungkan dengan Reynolds number ya. Kalau misalkan dalam aliran pipa itu kan alirannya ada yang berlapis-lapis, ada yang mulai bergolak, ada yang golakannya sangat besar gitu. Nah, mahasiswa itu atau kita dalam prakteknya nanti tidak perlu harus mengamati secara visual, tapi dengan hitungan rumus kita sudah bisa memperkirakan sebenarnya aliran dalam pipa ini apakah dia laminer atau dia transisi atau dia turbulen. Nah, kita minta kepada mahasiswa untuk membuat project, membuat visualisasinya, sehingga nanti mahasiswa membuat visualnya seperti apa sehingga menggunakan pipa bening ya, kemudian juga menghitung secara rumus dan membandingkan. Nah, akhirnya kita dapatkan alat yang bisa mengkoneksikan antara tampilan fisiknya, visualnya maupun secara rumus seperti itu ya. Dan juga dosen-dosen yang lain itu mengambil case method ya, mahasiswa diminta untuk menganalisa satu permasalahan, satu kasus, kemudian dibuatkan dalam laporan berupa jurnal atau poster. Kemudian banyak lagi yang lain ya. Kalau di bagian tugas akhir, mahasiswa kita ada merancang mobil listrik. Ya, kemudian ada juga yang sekarang sedang berjalan proyeknya itu adalah konversi motor bakar ke motor listrik. Nah, karena sekarang lagi arahan pemerintah juga sedang menggalakkan penggunaan motor listrik. Nah, kita mengambil peluang itu. Artinya motor bakar yang bukan motornya dibakar ya, tapi energinya didapatkan dari proses pembakaran. Ya, itu yang sedang kita pakai saat ini sekarang. Nah, itu ada penelitian mahasiswa mencoba untuk menggantikan sumber energi motor bakarnya itu dengan motor listrik. Nah, itu sekarang prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan di tahun depan periode wisuda berikutnya kita bisa lihat hasil karya mahasiswa. Amin. Kalau ini nanti proyeknya berhasil, tidak menutup kemungkinan ada sivitas akademik di UBT atau mahasiswa ingin konversi motor bakar ke motor listrik, itu bisa teknik mesin ya, seperti itu ya. Tapi tentunya setelah kita melihat hasil dari yang sedang berjalan ini. Itu berapanya. Kemudian yang menariknya lagi yang lainnya adalah mahasiswa kita juga mencoba melihat kebutuhan masyarakat. Ya, kalau di masyarakat itu kan ada petani-petani atau kemudian ada limbah-limbah plastik di masyarakat itu yang kadang kita ketahui limbah plastik ini kan hancurnya itu butuh waktu yang lama ya. Kalau terkubur di tanah itu kan bisa merusak komposisi tanah, kemudian juga sehingga harus didaur ulang. Nah, proses untuk daur ulang itu biasanya diawali dengan mencacah atau membuat dia menjadi serpihan-serpihan kecil. Nah, ini di tugas akhir mahasiswa kita juga ada yang mendesain alat untuk membuat mesin pencacah plastik. Jadi seperti limbah botol air mineral ini bisa dicacah menjadi serpihan-serpihan kecil melalui mesin pencacah. Nah, saat ini sudah ada dan kita sedang juga kerjasama dengan LP2M karena ada industri juga yang masuk untuk bekerja sama ya, menggunakan mesin pencacah plastik di masyarakat. Nah, waktu kita ini luar biasa karena kemarin kita silaturahim kegiatan Disnatalis, ada beberapa perusahaan juga yang tertarik dengan mesin pencacah itu. Jadi ternyata kita mengambil manfaat itu dengan membuka kegiatan kita, kemudian industri datang berkunjung, ternyata ada beberapa alat-alat mahasiswa kita yang mereka butuhkan
untuk kegiatan mereka dengan masyarakat, ya berupa pencacahan plastik. Dan proyek yang ini sedang berjalan. Ya tadi saya sebelum kesini sempat meninjau proyek yang sedang dikerjakan teman-teman di lab. Kemudian nanti ketika ini sudah selesai, kita akan menawarkan lagi ke perusahaan yang lain yang sempat kemarin datang ya ke acara Disnatalis itu, yang juga tertarik. Ya mudah-mudahan bisa menjadi brandnya teknik mesin di UBT juga untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan di masyarakat yang praktis. Waktu saya mengisi kegiatan di salah satu hotel di Tarakan itu, ada peserta juga yang dari Tanjung Selor. Ketika saya perkenalkan diri dari Prodi Teknik Mesin, saya sampaikan juga beberapa karya dari mahasiswa. Setelah kegiatan juga menghampiri saya. Ternyata memang di masyarakat itu banyak alat-alat praktis yang dibutuhkan. Nah, waktu itu permintaannya adalah bagaimana kalau di teknik mesin itu membuat pencacah rumput kali ini ya untuk para peternak gitu. Jadi saya bilang kebetulan lagi ya. Ada proyek mahasiswa juga yang sedang berjalan ya, yaitu membuat pencacah rumput ya untuk pakan ternak ya, seperti itu, dan sedang berjalan. Ini juga kita coba lihat, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus, maksimal, sehingga bisa kita tawarkan juga sebagai solusi di masyarakat terkait kebutuhan mereka. Jadi memang di sini penting ya membuat tali yang berkesinambungan antara kampus, industri dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran kita di kampus itu betul-betul terpenuhi tridharmanya tadi ya, pendidikan, pengajaran, penelitian, kemudian hasil penelitian itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, paling tidak masyarakat di sekitar kita di Kaltara, seperti itu. Nah, itu gambaran ringkas ya apa yang kita lakukan kemarin di Disnatalis dan pameran itu, dan mudah-mudahan ini menjadi yang pertama, kemudian nanti bisa kita kembangkan lagi ya, dan juga tentunya dari prodi-prodi lain ya, terutama kita di teknik itu banyak sekali tuh, mulai mungkin di elektro juga di masyarakat banyak sekali kebutuhannya, di sipil, di teknik komputer juga demikian. Ya mungkin itu dulu. Oke, dari banyaknya karya yang sudah diciptakan oleh mahasiswa teknik mesin sungguh luar biasa. Saya sebagai mahasiswa teknik komputer juga merasa terinspirasi Pak untuk mengajak teman-teman dari teknik komputer untuk bagaimana bisa menciptakan karya-karya yang dapat bermanfaat di masyarakat tentunya. Harapan Bapak untuk seluruh mahasiswa teknik mesin Universitas Borneo Tarakan ke depannya itu apa Pak? Baik, jadi momentum kita dari waktu ke waktu ya, salah satunya adalah pameran kemarin itu mudah-mudahan menjadi penyemangat motivasi ya. Bukan hanya tadi kita mencari hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan industri, tapi juga dari sisi internal kita sangat mengharapkan mahasiswa-mahasiswa kita yang masih jarang ke kampus, itu kan masih ada ya. Kita sebutnya oknum saja lah, oknum mahasiswa yang masih belum bersemangat menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi. Dan benar saja ya, ini sekalian saya sampaikan semua ya, saya buka semua nih. Boleh Pak, mumpung di tempatnya. Setelah kita acara kegiatan di Disnatalis dan pameran itu ya, kita akhirnya bisa menyidang ya, sidang skripsi atau seminar hasil dari mahasiswa-mahasiswa kita yang angkatan pertama itu sebanyak kurang lebih 8 orang ya. Setelah kegiatan pameran itu ternyata motivasi mereka muncul melihat kegiatan dari adik-adik juniornya ya. Terpantik ternyata ya, Pak, setelah melihat hasil-hasilnya dipamerkan ya, mungkin ketika mereka hadir itu juga kebayang ya, ini adik saya sudah ada karya-karyanya, menunggu karya mereka ya. Akhirnya setelah itu kita makanya kemarin saya undur terus acara undangan podcastnya ya, karena kita sudah agendakan untuk seminar hasil dari mahasiswa kita yang sudah angkatan awal perintis ya, perintis prodi teknik mesin. Itu kami sangat mengapresiasi dan menghargai upaya mereka juga, sehingga kita dahulukan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak kita coba
reschedule kegiatan-kegiatan yang lain untuk mendahulukan para perintis kita ini ya di angkatan 17 itu untuk kita bisa selesaikan, dan alhamdulillah 8 mahasiswa yang kita agendakan kemarin sudah selesai semua ya, akan wisuda di periode ini, dan masih tersisa 3 orang lagi ya di angkatan 17 itu, mudah-mudahan bisa selesai juga, dan dampaknya secara internal dan eksternal itu langsung nampak. Ya, dari kegiatan yang kita buka itu secara internal itu tadi ada beberapa mahasiswa kita yang bisa kita motivasi secara tidak langsung, kemudian secara eksternal tadi kita dapatkan tawaran-tawaran kerjasama yang lain untuk pengembangan seperti itu. Mungkin itu ya harapan saya dari sebagai dosen dan juga kajur di teknik mesin kepada para mahasiswa tadi, dan juga kepada para pemirsa yang lain, menarik untuk bisa ikut terlibat bergabung di teknik mesin ya, bersama kita mengembangkan Kalimantan Utara dari perbatasan, dan juga ini sekaligus informasi bagi para masyarakat setelah kita lihat paparan tadi terkait karya-karya mahasiswa, mungkin ada kerjasama yang bisa dibangun dari masyarakat, permasalahan-permasalahan keseharian, kebutuhan yang bisa kami kerjasamakan, itu juga sangat terbuka peluang. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke Bapak, semoga kita semua bisa menjadi mahasiswa dan masyarakat yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada lintas kerjasama yang sekiranya dapat dilakukan antara teknik mesin dengan teknik komputer Pak? Dalam hal case method itu tadi. Baik, jadi pada saat saya masuk di ruang podcast ini udah kepikiran gitu ya. Saya mau narik Pak Awang nih yang ada di sini nih untuk diskusi lebih lanjut ya terkait case method tadi. Mulai dari yang nampak dulu kan. Nah, yang nampak di saya sekarang kan kegiatan teknik komputer, salah satunya podcast ini ya. Jadi kegiatan case method itu bisa kita sajikan dalam bentuk diskusi yang sederhana dan menarik. Walaupun tidak harus sampai kemudian di teknis yang membosankan tanda kutip ya bagi masyarakat atau juga bagi para mahasiswa yang ketika ada analisa-analisa yang sangat spesifik. Tapi kalau case method yang kita lakukan di perkuliahan ya, atau ada kasus-kasus yang kita angkat dan kita bisa menemukan solusinya, kita bisa angkat itu sebagai materi podcast salah satunya ya. Materi podcast artinya boleh jadi ada masyarakat yang membutuhkan hasil hasil analisa kita, tapi karena kita tidak publish, kita tidak sampaikan, akhirnya cuman memenuhi ruang perpustakaan ya, yang kadang juga tidak terbaca, terjamah. Tapi kalau kita florkan dalam kegiatan podcast seperti ini, tapi dikemas dengan dikemas dengan bahasa yang sederhana, tapi intinya didapatkan manfaatnya itu apa dari hasil analisanya, saya rasa bisa membuka peluang untuk mengembangkan lagi, atau mungkin siapa tahu ada yang penyokong dana yang menonton itu kan sponsor donatur ya, itu tidak menutup kemungkinan ya, apalagi sekarang itu memang media online ini menjadi media yang tak terbatas ya. Memang di ruangan ini berapa orang sih? Ada 3 orang yang menonton. Ada Pak Arif, saya kenalkan aja yang hadir di sini ya. Pak Arif, ada Pak Awang, ada teman mahasiswi 1 ya. Tapi sebenarnya bisa dilihat berulang-ulang oleh banyak orang. Betul, ya, apalagi jika ada memang menarik pembahasannya dan memang dibutuhkan, itu bisa bisa kita kembangkan. Kan juga kita dari kegiatan-kegiatan perkuliahan kita, kegiatan penelitian kita itu biasanya kita cari inspirasinya dari media online dulu, nonton YouTube misalkan, atau kita lihat media-media cetak seperti itu, baru kemudian ada inspirasi. Nah, ketika ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya hasil case method atau kemudian project base yang bisa ditampilkan atau bahkan bisa diputar videonya gitu kan, itu bisa menarik. Karena biasanya kalau di YouTube itu kita cuma lihat video pasif. Misalkan ada simulasi, ada apa gitu kan, cuman pasif, tidak ada yang menjelaskan. Ada penjelasan mungkin juga kadang tidak langsung sama narasumbernya. Tapi kalau dikemas dalam bentuk podcast sekaligus ada video
kegiatannya atau barangnya, itu kan bisa langsung komunikasi, langsung tanya jawab dengan narasumber pembuatnya, seperti itu. Itu menarik, kita kerjasamakan. Juga dengan yang lain-lainnya mungkin nanti kita bisa coba diskusi lebih jauh, karena kita spesifiknya kan belum tahu ya, apa hal-hal yang kira-kira ada beririsan, itu juga menarik nanti. Mungkin seperti itu. Tentunya kami dari tim podcast Pulang Kuliah menunggu kerjasama apa lagi nih yang bisa kita lakukan ke depannya dari Prodi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Baiklah Bapak, habis sudah pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbincang-bincang mulai dari bagaimana terbentuknya teknik mesin sampai dengan sekarang bisa menghasilkan beberapa karya dari mahasiswa yang menurut saya itu sangat luar biasa di umur yang 6 tahun. Mungkin itu saja teman-teman sobat kampus, kita akhiri pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu acara ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.